Jangan biarkan si kecil lemas, Pak. Banyak orang bilang, kopi jantan bikin hidup jadi gagah perkasa. Menambah tenaga dan stamina, menjadi kencang dan tahan lama. Check out di Keranjang Kuning sekarang, rasakan manfaatnya. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Keluarkan dunia dari hatimu. Dekatkan hatimu dengan keimanan. Assalamualaikum, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami sedang berada di Kota Banjar, tepatnya di tempat wisata Situletik. Pada kesempatan kali ini, bagaimana cara bertemu dengan guru mursyid. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe karena KSB bisa bertahan sampai sekarang atas nama besar sobat-sobat KSB dimanapun berada. Dan kami ingatkan kembali di sini, kami bukannya untuk menggurui, tapi kami di sini bertukar pikiran, bertukar ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadikan suatu tuntunan. Tidak lama-lama lagi kita akan bahas bagaimana cara bertemu dengan guru sejati. Di dalam kehidupan kita, sebenarnya kita mempunyai guru. Di setiap detik, di setiap menit, kita mempunyai guru sejati yang membimbing untuk menuju jalan kebenaran. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah guru sejati. Jadi, guru sejati adalah berasal dari kata guru yang artinya pembimbing, penuntun, ataupun penolong. Sedangkan sejati adalah benar. Jadi guru sejati adalah penuntun jalan untuk menuju kebenaran. Dan kebenaran paling benar, yang paling hakiki, tidak lain adalah kebenaran menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah guru sejati. Tetapi tidak semua orang itu bisa saat atau setiap waktu itu bisa mendengarkan, bisa mendapatkan, bisa merasakan tuntunan, bimbingan ataupun petunjuk daripada guru sejati. Padahal setiap orang itu mempunyai guru sejati. Dan apa yang menyebabkan orang tersebut sampai tidak mendengar daripada guru sejatinya ketika terjadi kesalahan dalam hidupnya untuk mengingatkan untuk menuju ke jalan kebenaran. Karena di dalam diri kita, di dalam hati kita itu masih tertutup. Tertutupnya dengan apa? Karena tertutup oleh rasa iri, rasa dengki, rasa panas, atau bisa dikatakan tertutup oleh kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa kita. Itulah sebenarnya yang menutup diri kita
tidak bisa berkomunikasi dengan guru sejati kita. Guru sejati itu sifatnya adalah gaib. Karena ruh kita ataupun guru sejati kita adalah gaib. Jadi guru sejati itu bukan berwujud manusia biasa seperti kita ini, tidak. Tetapi adalah sifat gaib di dalam nurani kita, di dalam hati kecil kita. Jadi hati kita itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu hati besar dan hati kecil. Kalau hati besar itu masih bisa berbohong, masih bisa menipu, tapi hati kecil kita itulah suara kebenaran. Itulah penuntun kita yang sebenarnya. Itulah guru kita yang sebenarnya. Atau bisa dikatakan hati nurani. Hati nur itu cahaya, ni itu ingsun Allah. Jadi nurani kita adalah cahaya daripada kehendak Tuhan, cahaya daripada ketuhanan. Kalau di Jawa, guru sejati itu juga bisa dikatakan rasa sejati. Rasa yang kita rasakan setiap saat itu adalah juga rasa atau rasa daripada kehendak Tuhan yang hakiki, yaitu rasa yang paling benar. Jadi suara hati adalah suara kebenaran, atau bisa dikatakan itu adalah suara kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah guru sejati kita. Dan bagaimana cara untuk bertemu atau berkomunikasi dengan guru sejati kita? Secara umum, yaitu kita harus membersihkan hati dan pikiran kita dari kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan nurani kita atau hati kecil kita tadi tertutup. Jadi itu harus kita bersihkan dahulu. Sifat iri, dengki, panas harus kita bersihkan dulu. Kalau hati kita sudah bersih, kalau pikiran kita sudah bersih, kalau batin kita sudah bersih, maka cahaya di dalam hati kita, nurani kita akan memancar dengan terang. Itulah yang dinamakan cahaya ketuhanan. Dan bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan guru sejati? Yang pertama, kalau orang Jawa latihannya adalah dengan cara semedi. Jadi semedi ini adalah merupakan cara yang paling terampuh untuk bisa bertemu, bertatap muka dengan wajah sang guru sejati kita. Dan meskipun kita semua berpuluh-puluh tahun semedi ataupun beratus-ratus semedi, itu belum tentu bisa bertemu dengan sang guru sejati kalau sobat-sobat KSB semua tidak bisa. Jadi syarat utama untuk bisa bertemu dengan sang guru sejati adalah diam. Diam di sini bukan berarti diam mulut kita saja, itu tidak. Tetapi diam di dalam pikiran kita. Dan ketika bersemedi, jangan sampai sekecil apapun terbesit di dalam pikiran kita untuk tujuan-tujuan tertentu ataupun bahkan untuk bisa menilai benar ataupun salah apapun yang terjadi di dalam saat kita bersemedi.
Jadi biarkan saja ketika kita bersemedi itu mengalir pikiran kita seperti air. Jadi tugasnya adalah mengawasi saja. Jadi diri kita, pikiran kita itu tugasnya hanya mengawasi. Jangan sampai menilai benar ataupun salah. Nah itu. Jadi kalau di pikiran kita tidak bisa diam ataupun punya harapan-harapan tertentu, maka sampai berpuluh-puluh tahun sobat-sobat KSB Semedi pun tidak akan pernah bisa bertemu dengan sang guru sejati. Nah, itu syarat yang pertama, harus diam. Diam dalam arti kata pikiran kita. Kemudian langkah yang selanjutnya, di dalam bersemedi itu, supaya kita bisa bertemu dengan sang guru sejati, jangan sampai ada rasa was-was, khawatir, ataupun rasa takut, ataupun rasa cemas. Nah, ini yang harus kita hilangkan dalam pikiran maupun hati kita saat bersemedi. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita harus nerimo. Jadi apapun yang terjadi, apapun gambaran-gambaran yang melintas saat kita bersemedi, itu harus kita terima apa adanya. Jangan sampai ditentang, jangan sampai dinilai. Jadi mengalir saja. Kita terima saja apa yang terjadi di dalam saat kita bersemedi. Nah, itu langkah yang nomor 2. Nah, nerimo. Dengan nerimo apapun yang terjadi, artinya kita harus ikhlas terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, itu. Kemudian, agar kita lebih cepat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan sang guru sejati, kita lihat dari sudut pandang kita, yaitu pandangan pikiran kita, pandangan hati kita, pandangan batin kita itu harus mengalir. Jadi kita mengikuti saja, harusnya ikuti saja. Tetapi itu tadi, jangan sampai terlalu lama, hanya sekilas-sekilas saja. Biarkan gambaran-gambaran itu yang melintas di dalam pikiran kita itu mengalir begitu saja. Nah, kita awasi saja, kita ikuti saja. Jangan sampai ditentang, juga jangan sampai kita ikut arusnya, tetapi kita mengawasi, kita awasi. Nah, itu yang cara sudut pandang kita di dalam bersemedi. Kemudian langkah yang selanjutnya, agar kita bisa bertemu dengan sang guru sejati, kuncinya adalah yakin. Jadi dalam semedi kita ini, kita harus mendiamkan rasa was-was, rasa khawatir, rasa cemas dengan sebuah keyakinan. Jadi kita harus percaya diri, kita harus yakin bahwa sang guru sejati kita pasti akan membimbing, menuntun hidup kita. Kemudian langkah yang terakhir, untuk bisa bertemu dengan sang guru sejati, kita tetap harus dengan kesadaran yang tinggi. Nah, biasanya kalau sudah hampir mencapai taraf hening, dari tahapan tenang, kemudian tahapan hening, itu biasanya kita itu ketakutan, pada perasaan khawatir, ada perasaan cemas. Dan itu harus kita hilangkan dengan meningkatkan kesadaran kita, ditambah dengan keyakinan kita tadi. Tetap kita harus sadar penuh agar kita sebagai hamba dan juga
kesadaran penuh bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan bimbingan daripada Tuhan yang Maha Kuasa itulah sebenarnya yang memancar di dalam nurani kita. Itulah sebenarnya juga suara hati kita atau suara kebenaran atau suara Tuhan. Itulah sebenarnya Sang Guru Sejati. Jadi itu bahasan kita pada kali ini mengenai guru sejati. Apa itu guru sejati dan bagaimana caranya untuk bisa bertemu dengan Sang Guru Sejati. Dan itu yang harus kita lakukan secara terus-menerus dan penuh dengan keyakinan. Dengan begitu, mudah-mudahan sobat-sobat KSB dimanapun berada selalu dapat bimbingan, selalu dapat petunjuk dari pesan Sang Guru Sejati agar hidup kita selalu berada dan menuju kepada jalan yang benar. Demikian bahasan kita kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Kami di sini bukan untuk menggurui, tapi kami bertukar pikiran agar supaya kita semua selalu berada di dalam kebenaran. Dan kita sama-sama belajar apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam diri kita, kita harus yakin itu semua pasti kita bisa melampuinya. Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, 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 Salam Puncuk Nusantara.